Baiklah, mari kita tenang karena acara kita saat ini akan segera kita mulaikan. Acara yang akan kita ikuti saat ini adalah sosialisasi pemahaman budaya positif yang akan dibawakan oleh teman kita Ibu Ami. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah berdoa, yang ketiga adalah sambutan Kepala Sekolah SDN 28 Poso, yang keempat pemaparan sosialisasi CGP, yang kelima adalah penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Dewan Guru yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah secara khusus yang saya hormati, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita akan mempersembahkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan atas berkat Tuhan. Hari ini kita boleh bertemu dalam acara sosialisasi teman kita atau Ibu Guru Sriami Akib yang akan dilaksanakan hari ini. Karena itu semua rangkaian yang akan kita ikuti saat ini, kita akan menghadirkan Tuhan dalam acara ini. Dan yang kedua, kita akan berdoa, dan doa ini kami mohon kesediaan Ibu Sriati, waktu dan kesempatan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara sosialisasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah membuat kami semua. Ya Allah yang Maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta berikanlah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara ini kesehatan, kekuatan, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti sosialisasi ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami
Padukanlah langkah kami dan segarkan pemahaman kami agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana baik dan sukses. Ya Allah yang Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamu-lah kami menyembah, kepadamu-lah kami memohon ampun dan pertolongan, serta hanya kepadamu-lah kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Sriyanti yang telah membawakan doa pada pembukaan pagi ini. Dewan Guru yang saya hormati, kita melangkah pada acara yang ketiga adalah sambutan Ibu Kepala Sekolah SD 28 Poso. Waktu dan tempat saya berikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan sambutan dalam rangka program dari calon guru penggerak yang ada di sekolah kita. Puji Tuhan tetap berjalan dengan baik dan semuanya itu tidak akan terlepas dari dukungan kita. Dan saat ini kita bersyukur kalau kita ada dalam keadaan penuh selamat dan sehat, dan semuanya kita telah awali dengan doa yang telah dibawakan oleh Ibu Sri. Ya, Dewan Guru yang saya hormati, dalam rangka kegiatan hari ini sangat-sangat kita bersyukur untuk SD 28 Poso, di mana orang kedua dalam kegiatan CGP yang diikuti oleh guru yang ada di sini. Kemungkinan untuk Poso Kota Selatan bukan kemungkinan fakta yang mengatakan kalau sekolah kita sekarang ini yang satu-satunya yang sementara untuk tingkat SD sementara mengikuti CGP, dan itu mudah-mudahan dalam dukungan doa kita untuk Ibu Ami akan senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, walaupun kita tahu bersama saat ini ada dengan baby yang masih sangat kecil dan memerlukan pendampingan, tapi karena waktu dan kesempatan yang sangat-sangat digunakan di manage sedemikian rupa sehingga semuanya berjalan dengan baik. Dan saat ini dalam program yang ada, di mana sebentar kita akan mendengarkan bersama apa itu tentang budaya positif, dan yang jelas semuanya ini akan tertuju kepada anak-anak didik kita. Ya, dan salah satu yang mendukung dari budaya positif untuk tercapainya ini yang jelas adalah kedisiplinan kita dari kita dulu guru-guru. Namun untuk lebih panjang dan lebarnya mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini, sebentar akan lebih kita dengarkan dari pemaparan yang akan dibawakan oleh Ibu Ami selaku CGP yang saat ini mengikuti program pendidikan untuk menjadi guru penggerak, dan itu yang menjadi harapan dari Menteri Pendidikan yang saat ini sangat-sangat diprogramkan untuk semua guru dapat mengikutinya. Kiranya apa yang dapat dilaksanakan hari ini akan senantiasa memberi yang terbaik untuk kita dan terlebih untuk sekolah dan juga untuk anak-anak kita. Demikian sambutan, dan kiranya kita dapat mengikuti bersama, dan kelanjutan acara ini saya kembalikan ke pemandu acara. Terima kasih. Ya, bersama-sama kita sampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD 28 Poso yang telah menyampaikan sambutan pada kesempatan ini. Tuhan memberkati. Kita melangkah pada acara yang berikut adalah pemaparan dari Ibu Sriani Akib
dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kepada Ibu dengan penuh kasih saya persilakan. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikannya kita kesempatan, kesehatan untuk bisa bersama-sama berada di tempat ini. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan sekalian, ya, sekali lagi memberi saya kesempatan, memberi saya dukungan dalam rangka pendidikan calon guru penggerak. Ya, ibu-ibu sekalian, saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk menggurui, ya. Apalagi yang di depan saya ini adalah semua senior-senior yang sudah saya anggap sebagai orang tua saya. Ya, di sini saya hanya ingin berbagi, ya, berbagi ilmu tentang apa yang sudah saya dapat selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Nah, jadi pada hari ini saya akan melakukan yang namanya aksi nyata, itu kita sudah ketahui bersama dan itu harus segera dilakukan. Dan hari ini adalah temanya tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, sebelum saya lanjut ke materi, kita akan melakukan simulasi dulu sedikit. Ya, saya mau 2 orang maju di depan. Ya, kita akan melakukan simulasi. Hal tersebut nanti berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan. Siapa yang bersedia? Ibu Pea, ayo dengan Ibu Kepsek boleh? Boleh? Ya, mari Bu, di sini. Ayo, ya. Ya, di sini akan ada yang berperan sebagai si A dan si B. Ya. Siapa yang mau jadi si A? Boleh Ibu? Ya, Ibu Pea A, Ibu Kepsek B. Nah, Ibu Pea, ya, memiliki sesuatu di genggamannya. Ya, dan menurut Ibu Pea yang di genggamannya Ibu itu sangat-sangat berharga. Terserah Ibu mau berbagi atau tidak, nanti sebentar Ibu yang tentukan. Tugasnya Ibu Kepsek, ya, merayu, membujuk Ibu Pea agar mau membuka apa yang ada di tangannya. Terserah bagaimana caranya Ibu. Mau membujuk, mau kasih hadiah, terserah Ibu. Ya, paham ya? Iya, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Kalau ada keinginan biasanya lihat-lihat di muka dulu. Lihat-lihat di muka. Lihat-lihat di muka, ada betul yang ingin saya mau minta sama Ibu Pea, kira-kira bagaimana supaya Ibu Pea bisa Iya, biasa kalau kita berbagi itu ada kasih, kemudian ada rasa oh iya dia butuh, tapi kenapa dipegang-pegang terus? Boleh membuka itu yang dipegang-pegang supaya mau lihat. Kan biasa Ibu Pea ini baik DP hati. Biasa kalau dia ada suka juga sama teman dia juga mau berbagi, tapi Ibu lihat ini tidak ada dibuka-buka. Boleh tahu itu yang dipegang-pegang dibuka, mau lihat saja. Mau lihat cuman mau lihat dulu, tidak usah mau ambil, boleh mau lihat saja, bisa sedikit saja, siapa tahu nanti mau dibagi ulang, mau dibahagi ulang, boleh? Oh, tapi kalau kita juga suka mau ambil, boleh mau bagi, kan? Pinjam dulu saja, boleh saja. Pinjam dulu. Saya juga berarti dia orang baik untuk kali ini.
Tapi lain kali kalau yang ada dia suka sekali dia mau berbagi. Tapi untuk kali ini dia bisa berbagi, berarti dia rasa kasih ada. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk ibu kita berdua. Iya. Nah, pertanyaannya sekarang, ya, siapa yang pengontrol, siapa yang dikontrol? Kira-kira tadi dari simulasi yang tadi, siapa yang jadi pengontrol? Siapa dan siapa yang dikontrol? A, dikontrol, ibu pengontrol. Ya, apakah ibu berhasil mengontrol ibu Pea? Awalnya tidak, lama-lama berhasil. Iya. Dan di sini kesimpulannya tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Bukan berarti ibu Pea membuka itu dia kalah dengan rayuan rujukannya ibu Keksek, tidak. Ya. Di sini kesimpulannya, ya. Yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Ya, pertama-tama ibu Pea tidak mau membuka tangannya, dirinya itu yang kontrol. Nah, tetapi dengan segala rayuan bujukan ibu Keksek, ternyata ibu Pea membuka tangannya, dan itu juga sebenarnya kontrol dari diri ibu Pea. Ya, begitulah murid-murid kita. Selama ini, ya, kita guru membayangkan kita itu bisa mengontrol murid kita agar bisa mengikuti kemauan kita, ya. Tetapi sebenarnya itu tidak, karena apa yang bisa mengontrol diri mereka itu adalah diri mereka sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya sebentar di dalam materi ini akan ada hal-hal yang membahas itu, ya. Iya. Kita lihat, jadi tujuan kita berada di sini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Ya. Yang kita kenal biasanya budaya itu apa? Kebiasaan, ya, kebiasaan yang kita lakukan. Ya. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu nanti ada Bapak. Bila kita ingin membuat suatu kemajuan, ya, mari perlahan atau sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuannya kita. Nah, ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, yaitu dengan mengubah paradigma kita. Nah, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas atau kenyataan. Jadi sebentar ini yang akan saya sampaikan adalah tentang ini, konsep inti budaya positif. Ada paradigma perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, ya, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini hal-hal inti yang berkaitan dengan budaya positif. Ya, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi ya, di sini kita diajar untuk mengubah paradigma kita, mengubah pemikiran kita yang selama ini ya kita berada di paradigma stimulus respon. Ya. Jadi kita di sini diajak untuk memiliki paradigma atau pandangan tentang pendekatan teori kontrol. Kita lihat perbedaannya. Selama ini ya kita menganggap
realitas atau kebutuhan kita itu sama. Tetapi kalau di teori kontrol, kebutuhan itu sebenarnya berbeda. Ya. Kemudian yang stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, tetapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, kalau di stimulus respon, ya, dia orang lain bisa mengontrol saya, itu pemikirannya kita. Tetapi kalau di teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Nah, jadi di sini kita diajak untuk mengubah pemikiran kita yang tadinya kita berpikir dari stimulus respon, sekarang kita harus berpikir tentang bagaimana itu pendekatan teori kontrol. Ya, ini materi selanjutnya yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, selama ini ya, dan itu juga saya lakukan ya. Kita itu kepada murid ya, kalau mereka melakukan sesuatu yang menurut kita baik, kita memberikan sebuah penghargaan atau reward ya, yang menurut kita itu bisa memberikan motivasi. Padahal sebentar dibahas selanjutnya ya. Sebenarnya iya memberikan motivasi, tetapi jangka pendek Ibu, tidak jangka panjang. Jadi ketika penghargaan itu sudah tidak ada, mereka tidak akan melakukan itu lagi. Jadi motivasinya mereka untuk mendapatkan penghargaan, toh? Bukan dari dirinya. Iya. Nah, kemudian begitu juga hukuman. Selama ini kita beranggapan dengan menghukum anak-anak, mereka bisa jadi lebih disiplin. Padahal tidak. Iya. Iya, hanya berlaku sementara. Misal Ibu Pea menghukum si Gilbert, tapi kalau sudah tidak ada Ibu Pea, dia tidak takut lagi, ya, karena Ibu Pea yang menghukumnya. Iya, dia memang berhasil tapi bersifat sementara. Nah, itu yang akan kita rubah pemikiran-pemikiran itu, ya. Sebenarnya memang susah-susah gampang. Kadang teori tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Tapi mari saya ajak kita semua, ya, mari kita merubah diri kita, ya. Semoga dengan kita bisa merubah diri kita, bisa juga merubah murid-murid kita nantinya. Itulah sebenarnya tujuan dari pendidikan calon guru penggerak. Bagaimana Ibu guru penggerak? Ya, iya seperti itu. Sekali lagi di sini Bu, saya tidak bermaksud menggurui. Saya hanya sedikit berbagi ilmu apa yang sudah saya dapat. Ya. Nah, jadi sebagai seorang pendidik, ya, tujuannya kita itu sebenarnya bagusnya seperti ini: menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, ini dia nilai-nilai, contoh nilai-nilai kebajikan. Ya, kalau dilihat, ya, yang kita terapkan, yang kita nilai-nilai yang kita gunakan dalam dunia pendidikan, ya, ada 3 ini: profil belajar Pancasila, Ibu Primaries Program Keterampilan Hidup. Nah, jadi yang kita terapkan selama ini dan yang harus kita capai adalah profil pelajar Pancasila. Itu yang sedang dicapai ya oleh pemerintah: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya. Dan seseorang itu, ya, melakukan sesuatu karena ada alasannya. Kita lihat kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan
untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sebentar nanti ada contohnya. Jadi ini dia 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Misal ya, saya beri contoh. Gilbert di sekolah saya, di kelas saya, dan itu mungkin terjadi juga sama mata pelajaran lain. Dia ini kadang-kadang di dalam kelas itu terlalu aktif mungkin ya. Mungkin kalau kita cari tahu, kita gali lebih mendalam, si Gilbert ini ya hanya ingin memenuhi kebutuhan dasarnya tentang ini, kesenangan atau kebebasan. Ya. Dia mungkin hanya dengan bermain, dia dengan melakukan humor dengan teman-temannya, dengan tertawa, biasanya dia tertawa-tertawa sendiri kan? Nah, mungkin itu kebutuhan dasar yang ada dalam dirinya. Dengan begitu dia merasa senang. Tetapi kelebihannya itu anak, biar dia begitu, tetapi kalau kita bertanya, dia tanggap. Ya, jadi kedepannya kita mencari tahu kira-kira kebutuhan dasar apa ya yang anak ini butuhkan sehingga dia begini. Ya, ya. Nah, ini tadi motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu ada 2, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, itu tadi ketika kita memberikan anak reward atau penghargaan atau bahkan hukuman, ya, itu akan dikatakan motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar. Jadi ketika motivasi itu sudah tidak ada, maka kembali lagi dia ke pengaturan awal, ya. Nah, jadi yang diharapkan dalam hal ini, murid itu memiliki motivasi intrinsik. Di sini motivasi intrinsik itu dapat menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya mau tanya dulu, Ibu Sri, kira-kira ya, duduk di sini atas motivasi apa, Ibu? Ya, terima kasih. Kalau melihat dari motivasi ekstrinsik dan intrinsik, yang pertama menjadi kebutuhan saya awalnya ekstrinsik. Kenapa? Karena ini menjadi kewajiban saya untuk duduk di sini. Mau tidak mau saya harus duduk di sini. Jadi menurut saya itu seperti agak sedikit paksaan. Kalau saya tidak mau, ya saya akan menjadi diri saya, cuma saya sendiri. Tapi setelah melihat materi yang disampaikan tadi, ini menjadi kebutuhan saya sebagai guru agar menambah ilmu pengetahuan yang mungkin saya tidak terlalu fokus atau tidak didapatkan di tempat lain. Jadi kalau menurut saya setelah melihat tadi berubah menjadi intrinsik, walaupun awalnya itu ekstrinsik karena saya merasa saya harus duduk di sini, karena kalau tidak mungkin teman-teman memusuh saya atau akan menjadi teguran dari kepala sekolah. Tapi setelah ilmu yang disampaikan tadi, ini menjadi motivasi intrinsik untuk kemajuan saya nantinya di pembelajaran. Itulah tuntutan kita sekarang, bahwa kita seorang guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya. Saya biasa di rumah begini, papanya abang bilang, kok ini terlalu sibuk deh. So itu saya bilang, saya bukan SMP mau, kasihan. Ya, biasa jadi guru disuruh lagi belajar, dan itu memang harus untuk mengembangkan diri. Ya, mari Ibu Pea, mari Ibu Sak, Ibu Titin, bersama-sama kita mengembangkan diri untuk memajukan sekolah kita, ya. Ya, di sini kita lihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, ya, tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Bersifat satu arah. Hukuman ini berupa fisik atau psikis.
Sedangkan konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, tuntutan kita yang harus kita lakukan sebagai seorang guru itu, kita harus berada di posisi restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi ya, bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita diajak untuk melakukan restitusi. Sebentar akan ada contohnya. Ya, ini 5 posisi kontrol guru. Mungkin masih ada ingat lalu pemaparan Ibu Sri tentang posisi kontrol guru yang diputarkan video. Nah, tapi saya buat yang sedikit berbeda. Saya sudah tidak putar video lagi. Ya, jadi 5 posisi kontrol guru itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya. Ini contoh kasusnya. Kira-kira selama ini kita berada di posisi mana? Iya, coba kita lihat. Ini yang terjadi nih sama kita ini. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum, biasanya kita mengatakan, hormat sana pada bendera selama 1 jam, hukum kamu. Ya. Bersyukur kita selama ini tidak juga ya, tidak terjadi. Ya. Pembuat rasa bersalah. Kira-kira ada yang melakukan ini? Biasanya seperti ini. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Bertanya-tanya ini, ya. Kemudian sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu kalau kita berada di posisi sebagai teman. Kalau pemantau, dia biasanya mengatakan seperti ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli ya atributnya di koperasi dan jangan diulang lagi. Biasanya yang dikatakan pemantau itu seperti itu. Sedangkan kalau berada di posisi manajer, ya, kita akan mengatakan ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Bisa ya dilihat perbedaannya? Iya. Sudah membayangkan, oh saya selama ini berada di posisi ini. Dan yang diharapkan Bapak Ibu sekalian, kita itu berada di posisi manajer. Kalau tidak bisa berada di posisi manajer, minimal kita jadi pemantau. Tidak bisa jadi pemantau, minimal kita jadi teman. Jangan sampai kita menjadi pembuat rasa bersalah, apalagi penghukum. Ya, bisa ya? Iya. Itu yang saya sendiri, saya berusaha untuk melakukannya. Memang berat, tapi kalau kita mencoba, bisa merubah diri kita. Ada keinginan, mudah-mudahan bisa. Ya, iya. Iya. Ini lagi materi selanjutnya tentang disiplin positif. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena di sini sudah ada guru penggerak. Saya mau minta sedikit pendapatnya atau yang lain. Lalu kan Ibu Sri sudah sosialisasikan keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan, harus keyakinan? Ada? Saya masih ingat sekali. Atau Ibu Sri lah, boleh jelaskan sedikit. Ya, terima kasih. Kalau yang saya ingat bahwa peraturan kelas itu hanya dibuat oleh guru tanpa meminta persetujuan dari murid. Nah, itu juga bisa saja dilanggar dan berisi aturan-aturan yang biasanya semaunya guru yang di situ dengan kalimat-kalimat yang biasanya agak tegas, menggunakan kata jangan. Nah itu
Untuk keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama dengan murid sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan konsekuensi yang ada di dalamnya nantinya. Keyakinan ini bersifat lebih menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang mudah dipahami oleh siswa karena mereka sendiri yang berbuat, dan biasanya keyakinan ini sama dengan seperti agama kita. Biasanya kalau menamakan keyakinan, nah kita yakini itu dan biasanya kita tidak akan berusaha untuk melanggar itu. Kenapa? Karena itu adalah sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan kita. Mungkin seperti itu, Ibu. Iya. Terima kasih, betul sekali ya apa yang sudah disampaikan Ibu Sri. Dan saya berharap Ibu sekalian sudah mengetahui ya mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Contoh, saya tanya Ibu Pea dulu, Ibu Pea ya, memakai helm ya, karena apa Ibu? Biasa kalau pergi di mana-mana memakai helm itu karena apa? Ya Kak. Takut polisi. Ya. Iya. Jadi ketika Ibu menjawab sebagai takut polisi, itu adalah peraturan. Berarti cuma takut akan aturan. Tetapi ketika jawabannya Ibu Pia tadi untuk melindungi kepala, atau misal ketika terjadi suatu kecelakaan, itu adalah disebut dengan keyakinan. Bisa ya? Iya, bisa dilihat perbedaannya. Jadi alangkah baiknya, dan itu sudah juga saya lihat di kelasnya Ibu Titin, di kelasnya Ibu Sa, kelasnya Ibu Sri, di kelasnya Ibu Rubia sudah membuat itu. Ya. Mudah-mudahan di CGP berikutnya akan melanjutkan lagi apa yang seperti kita buat. Pembentukan keyakinan kelas itu biasanya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, ya, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas itu. Tadi seperti yang dikatakan Ibu Sri. Ya. Sekarang kita lihat materi selanjutnya tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahap segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, di tahap menstabilkan identitas, ya, dia berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalimat yang diungkapkan biasanya seperti ini: berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, dan selanjutnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di validasi tindakan yang salah ini, contoh yang biasa kita kalimat yang bisa kita sampaikan kepada murid, kamu pasti punya alasan ya mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dunia. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini tadi berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kita tanyakan kepada murid kita, apa keyakinan kelas kita? Ya, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Ya. Jadi di sini ada contoh ya kasus yang sudah saya terapkan di kelas saya. Bisa. Tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu harus bertengkar ya dengan Ade. Ya Bu, saya jengkel. Kenapa jengkel? Ade kurang mengerti saya Bu. Oh, gitu. Wajarlah kamu ada jengkel. Jika itu ada di posisi kamu, Ibu juga akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Ajel? Saya marah-marah Bu, karena saya tidak adil. Oh begitu. Kamu berbuat begitu pasti ada alasannya ya. Ya maksud saya tenang saja. Saya kan sudah selesai mengerjakan tugas yang mau tahu. Ya, wajarlah kamu
adem. Sekarang kita pikirkan apakah dengan cara mendorong adem sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar? Ya, betul. Sikap saling menghormati teman itu penting tidak buat diri. Baik, kalau menurut diri itu penting, keyakinan apa yang harus dilakukan pada saat sedang marah? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan bersabar, Bu, bersama dengan teman, dan saya akan melapor kepada ibu bila teman Iya, tepat sekali tindakan kamu Dewi. Tetap semangat belajarnya ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Itu tadi contoh segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang sudah saya lakukan. Ya, sebelum saya sampai ke penutup ya, saya ingin meminta ya. Setelah saya menyampaikan materi tentang budaya positif ini ya, hal baru apa yang Ibu ketahui dan Ibu pelajari? Boleh Ibu geser? Iya. Iya. Ya, terima kasih atas pemaparan yang begitu ya. Sangat penting semua orang dari guru dia ini. Atas satu masukan walaupun lalu juga kita sudah dapat dari Bu Sri. Iya, belajar juga dari kedua guru penggerak calon yang satu itulah guru penggerak. Ternyata memang untuk memberikan sesuatu hukuman kepada anak untuk model sekarang ini tidak boleh berlaku lagi. Dan kemarin juga saya sudah praktekkan ke Emba kelas 3. Praktek pertama saya membuat konsekuensi dengan dia. Kemudian setelah saya berikan pemahaman tentang kesalahannya, saya gali apa penyebabnya, ternyata memang diakui. Tetapi setelah pagi ini saya sangat kecewa. Jadi dengan adanya kegiatan ini kembali mengingatkan saya pribadi, kebetulan juga yang saat ini berkesempatan untuk menjadi penanggung jawab di sekolah. Ternyata memang untuk memberikan pemahaman yang terbaik buat anak, memang seperti tadi yang disampaikan tidak mudah untuk apa yang menjadi keinginan kita. Memang untuk menghukum itu sekarang ini tidak bisa lagi, tetapi kita harus diberi satu tanggung jawab yang lebih berat lagi. Setelah juga belajar dari PMM kemarin, ada berapa itu yang berkaitan dengan ini budaya positif, memang memberikan hukuman sama anak. Jangan lagi terjadi seperti berapa pemaparan tadi, ada dua hukuman dengan pembuat merasa bersalah. Kita maju ke yang terakhir dengan yang kedua dan terakhir, itu yang harus kita usahakan, dan itu memang sangat berat. Saya sudah praktekkan kemarin dan dengan praktek habis selesai disampaikan, dibujuk, ditanya apa sebabnya, terakhir saya berikan permen. Dan itu bukan hadiah sebenarnya, cuma menyatakan diri saya karena kalau dia itu bukan murid yang harus takut dengan saya. Itu salah satu trik saya. Ternyata teman yang menjadi teman saya, ternyata hari ini terjadi lagi untuk tidak hadir. Ya, Ibu, saya sudah tidak tahu apa lagi yang akan dibuat, dan itu menjadi beban kita semua. Jadi belajar dari ini, memberi lagi satu kesabaran yang lebih panjang lagi untuk bisa menyatakan bagaimana caranya untuk dapat memahami karakter anak. Dan ini mungkin itu sasarannya, untuk kita semua dapat memahami karakter anak. Bagaimana cara kita untuk dapat membudayakan budaya positif tadi untuk bisa menyelesaikan satu masalah. Ya, demikian. Iya, terima kasih Bu Kepsek. Iya. Jadi memang kita sebagai seorang guru ini harus memiliki apa ya? Jiwa yang sangat-sangat besar, ya. Bayangkan di materi CGP ini, Bu, ada materinya tentang kita harus berhamba kepada murid. Iya. Ya. Berhamba itu bukan seperti kita menyembah, tidak.
ya. Tetapi seakan-akan mereka yang kita ikuti maunya kalau di pendidikan ini. Dan itu mulai saya belajar untuk menerapkan sedikit demi sedikit, walaupun memang berat, ya. Apalagi dengan keadaan sekolah kita yang sekarang ini berada di lingkungan yang biasa kita diskusikan. Tetapi mengapa tidak kita mencoba? Mari bersama, awalnya kita rubah dulu diri kita, ya. Kemudian kita ajak anak-anak. Semoga dengan itu, ya, kita bisa merubah lingkungan kita. Iya. Boleh lagi refleksi tentang Ibu Titin mungkin? Kira-kira Ibu setelah melihat penyampaian saya, apa yang Ibu dapat? Kemudian apa yang merubah pemikiran Ibu? Boleh ya Bu? Ya. Baiklah. Setelah pemaparan dari Ibu Ami, kita dapat mengambil pengalaman setelah kita melihat semua apa yang dipaparkan. Jadi yang kemarin-kemarin yang kita berikan hukuman seperti tidak mengerjakan piket tugas hari itu, biasanya kan lalu kita memberikan hukuman membersihkan WC, atau mereka disuruh menyapu dari ujung kelas 4 sampai kelas 5, kemudian membersihkan halaman sekolah dengan sendiri. Tetapi dengan adanya Ibu Ali telah memaparkan ini, kedepannya kita akan berubah hukuman tersebut. Mungkin demikian. Satu lagi saya mau Ibu Pea. Oh ya Ibu, kira-kira setelah saya sampaikan materi kita dari awal sampai akhir, apa yang Ibu pelajari, apa yang Ibu dapatkan, ilmu apa yang bisa Ibu terapkan kira-kira nanti? Ini Ibu namanya refleksi materi. Kira-kira setelah saya melakukan tadi sosialisasi materi tentang dari awal sampai akhir itu disiplin positif, apa yang Ibu dapat? Kira-kira pelajaran apa yang bisa Ibu dapat, yang bisa diterapkan di sekolah? Karena saya jawab apa yang tadi. Iya. Terima kasih, saya sudah tahu tadi kelanjutannya. Namun sedikit saya menjawab. Dari pertama tadi saya sedikit bersyukur, itu sebagai ilmu tambahan buat saya yang saya tidak pernah dengar. Saya sudah dengar pada hari ini bagaimana caranya untuk kita menerapkan kepada anak-anak mengenai hukuman atau tidak dihukum. Memang benar dikatakan tadi, kalau kita memberikan hukuman kepada anak-anak atau sanksi, yang jelas pada waktu kita berikan hukuman itu dia mau dengar. Tapi kalau kita tidak ada di situ, pasti dia buat lagi. Jadi bagaimana caranya untuk kita mau merubah sikap anak-anak? Begitu juga kita sebagai guru, jangan sampai kita menegur anak-anak sementara di tema umum, umpama toh kita sementara apel atau ibadah, supaya anak-anak itu tidak hatinya kecil. Bagaimana perasaannya anak-anak kalau kita langsung marah di tengah umum? Yang jelas dia akan merasa sedih. Alangkah baiknya kalau anak-anak membuat kesalahan, ada masalah di tengah teman-temannya, kalau perlu kita panggil secara langsung yang bersangkutan. Kita panggil di kelas atau di kantor. Kita berikan arahan buat dia secara tidak dengan temannya, jangan dia malu toh, karena dia berbuat yang tidak bagus. Yang jelas kalau tidak datang temannya bisa dia nangis, bisa dia akan malas ke sekolah, bisa jadi itu. Karena pengalaman kemarin seperti di lingkungan kita ini, anak-anak masih dari umur berapa, masalah yang tidak sesuai dengan tahu, sudah tahu. Kita tidak tahu dia dapat di mana itu atau bagaimana. Mungkin dia bergaul dengan teman-teman yang sudah masuk remaja atau pemuda, sampai dia bisa tahu
apa yang tidak pernah kita harapkan guru, terutama guru. Sebenarnya dari saya itu pribadi, saya langsung sama orang tuanya menyampaikan kepada anak orang tua bagaimana ini anak begini. Jadi seperti yang sudah dewasa itu juga kita harus langsung kepada guru RT kalau perlu melakukan itu masalah terjadi itu supaya tidak lagi merembet ke depannya lagi. Ya. Jadi itu saja dari saya. Kiranya kita sebagai guru bagaimana caranya untuk membina atau mendidik anak-anak kita kelanjutannya supaya tidak supaya mereka rajin ke sekolah, terutama rajin ke sekolah anak kita. Tapi kalau dia sudah tidak merasa nyaman di sekolah, yang jelas dia macam malas bangun akan pergi ke sekolah. Ya, mungkin ini yang lain akan saya tidak dengar atau saya tidak makan dulu. Jadi mungkin dari sini dulu. Iya. Iya, terima kasih Bu Pea. Jadi kesimpulannya ya, setelah melihat materi yang sudah saya sampaikan, Ibu Pea akan berusaha, kita sebagai seorang guru akan berusaha menghadapi suatu masalah itu akan menggunakan tadi itu segitiga restitusi. Ya, menyelesaikan suatu masalah dengan pendekatan segitiga restitusi. Ya, dan yang terakhir, dalam penerapan program disiplin positif, ya, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Itu tadi saya bilang dari diri kita dulu, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi intinya adalah mari kita refleksi diri kita, ya, belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Dan itu Ibu Pea sudah saya lakukan sekarang. Ya, begitu salah saya selama ini mengajarkan murid-murid saya, walaupun memang sebagian ada juga benarnya. Tetapi setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, oh ternyata selama ini saya salah. Dan itu yang mulai saya rubah dengan segala kondisi yang ada. Saya mengajak kita semua, sekali lagi saya bukan bermaksud menggurui senior-senior saya, orang tua saya, ya, tapi saya mengajak sebagai program. Ya. Apalagi di sini sudah ada guru penggerak, saya baru calon guru penggerak. Ya. Terima kasih atas kesempatan dan dukungannya. Ya. Semoga apabila nanti ada undangan-undangan saya selanjutnya, Ibu boleh minta tolong, bisa ya? Iya, terima kasih Bu Kepala Sekolah sekali lagi dukungannya. Sesungguhnya itu tadi motivasi ekstrinsik dan intrinsik itu sangat dibutuhkan. Ekstrinsik itu apa? Ini tadi dukungan dari teman-teman. Ya. Tetapi bila dia sudah banyak itu motivasi ekstrinsik, tapi kalau tidak ada intrinsik, ayo Ibu Ami ikut CGP. Semua teman-teman sudah menyatakan itu. Tetapi kalau tidak ada keinginan dalam diri kita, oh saya mau ikut CGP supaya ilmu bertambah, tidak akan, ya, tidak akan bisa. Dan saya berharap Ibu Samsia, Ibu Titin sebagai penerus, ya, sudah banyak sekali ini motivasi-motivasi ekstrinsik. Tinggal bagaimana motivasi intrinsik itu dimunculkan Ibu Titin, ya. Bisa Ibu ya? Itu tugasnya kita sekarang di sekolah calon guru penggerak, apalagi guru penggerak sekarang, ya, di depan kita. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Disampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Sriami Akif yang telah menyampaikan sosialisasi pemahaman budaya positif. Ya, sedikit sebelum saya tutup, Ya, bisa. saya mengutip tentang menghamba. Ternyata memang setengah mati tuh begini. Saya sendiri 4 hari bawa itu remaja, banyak kali kita mau menangis. Tapi karena kita bawa anak-anak itu supaya jangan dia benci saya, saya berusaha supaya tadi malam menghamba. jam 12 itu
saya baru pulang. Sebenarnya Dero selesai jam 11. Tapi karena kita lihat orang masih berduaan, saya pernah terpaksa saya juga turun ikut di mana dong. Jadi ternyata menambah ini bukan hanya kepada anak-anak yang besar, tetapi anak-anak sekolah kita di sini juga. Memang berat kita punya pekerjaan. Saya seorang pensiunan kita depan, memang baru kita dapat ini ilmu ini ternyata bagus. Selama ini kemarin-kemarin ini kalau anak salah, woi. Ternyata kita akan jadi hamba anak-anak. Ya Ibu Ami, terima kasih atas pelajaran ini yang telah diberikan kepada kami semua. Sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi yang masih muda. Teruskan, laksanakan dalam kita menuntut ilmu di lembaga SDN kampus kita. Saya sebagai pengacara atau pembawa acara pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih kehadiran kita saat ini yang telah mengikuti sosialisasi ini. Sekali lagi Ibu Ami terima kasih atas ilmunya yang sudah dibagikan bagi kami. Dan akhirnya saya katakan acara kita telah selesai, maka Tuhanlah memberkati kita semua dalam tugas dan pekerjaan kita. Amin. Amin. Cara kita telah selesai dan mari kita makan di lubuan di kantor. Iya. Terima kasih.